kembali. Saya silakan untuk tim operator dan juga tim penari. Salah satu tarian tradisional yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Tari ini memiliki makna yang sangat dalam dan syarat nilai budaya. Tanggai menggambarkan ungkapan rasa hormat dan penghormatan kepada tamu atau orang yang dihormati. Tarian ini biasanya dibawakan saat acara penyambutan tamu kehormatan, pernikahan adat, maupun upacara adat lainnya. Adapun makna atau filosofis dari tari tanggai mencerminkan keramahan masyarakat Palembang, gerakan para penari yang lembut dan sopan, mencerminkan kehalusan budi pekerti dan tata krama masyarakat Palembang. Ungkapan rasa syukur dan penghargaan. Tari tanggai ini adalah bentuk penyambutan penuh sukacita dan tanda terima kasih kepada tamu yang datang. Nilai-nilai kesopanan dan kesatuan, di mana gerakan tanggai yang anggun, pelan dan terarah, menunjukkan bagaimana seorang perempuan Palembang menjaga kehormatan dan kesopanannya. Simbol doa dan harapan. Gerakan tanggai ini menangkap tangan, melambangkan doa dan harapan akan keberkahan, kelancaran, dan kebahagiaan dalam acara yang sedang berlangsung.
Yang terhormat Dr. Hajar Ratu Teni Leriva, MM selaku anggota DPD MPR Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang kami hormati Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom selaku Wakil Rektor Bidang Sains dan Teknologi. Yang kami hormati Kombes Pol Gregorius Liliet Tribahwono SIKMM selaku Kepala PLT BNN. Yang kami hormati Bapak Febriansah STMM selaku ASN Dinas Kominfo Kota Palembang. Dan yang kami hormati Saudara Reynaldi Samuel selaku Sekretaris Fungsional Perguruan Tinggi Pengurus Pusat GMKI. Dan yang kami hormati Saudara Dwiki Simbolon selaku Koordinator GMKI Wilayah 2. Dan yang kami hormati Ketua-Ketua Cabang GMKI Wilayah 2 yang boleh hadir pada hari ini, secara khusus untuk Ketua Cabang dari Cabang Lampung dan juga Jambi. Dan yang kami hormati Ibu Priskila Sihombing selaku Ketua Cabang GMKI Palembang, serta rekan-rekan dari Cipayung Plus yang boleh hadir pada saat ini. Dan yang kami hormati senior-senior GMKI, dan tentunya saya ucapkan selamat datang kepada kita semuanya, dan secara khusus untuk para undangan dari sekolah-sekolah, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kita akan memasuki upacara nasional dan upacara organisasi. Upacara nasional menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada semua hadirin yang saya hormati, silakan untuk berdiri. Selanjutnya, mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Cabang. Kepada Kak Priskila, saya silakan. Upacara organisasi menyanyikan lagu Mars GMKI. Oh
hadirin disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pembacaan anggaran dasar anggaran rumah tangga GMKI Cabang Palembang yang akan dibawakan oleh Kabid Organisasi kepada Bang Rivaldi Sigalingging. Saya silakan. Anggaran Dasar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Pembukaan. Sesungguhnya Yesus Kristus, Anak Allah dan Juru Selamat, ialah Tuhan manusia dan alam semesta. Kehadirannya dalam sejarah ialah perbuatan Allah untuk menebus dan menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitannya yang menjadikan semuanya baru dan sempurna. Anugerahnya yang dinyatakan dalam karyanya memanggil manusia untuk percaya dan mengucap syukur dalam penata layanan alam semesta, mewujudkan iman, pengharapan, dan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus menghidupkan persekutuan orang beriman selaku gereja yang esa, am, dan rasuli yang diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan dan pembebasan bagi pembaruan manusia dan alam semesta. Maka menjadi panggilan dan pengutusan setiap warga gereja yang ditempatkan Tuhan di dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia untuk menyatakan kehadirannya dalam pemberitaannya dan kehidupan yang bertanggung jawab bersumber pada Alkitab yang menyaksikan Yesus Kristus ialah Tuhan dan Juru Selamat di dalam keesaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, keadilan, dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan panggilan dan pengutusan dalam kehidupan dan perkembangan perguruan tinggi dan mahasiswa, maka pada tanggal 9 Februari 1950, mahasiswa Kristen Indonesia yang melanjutkan usaha Christology Student Fellowship of Java yang berdiri pada tanggal 28 Desember 1932 di Kaliurang untuk mengikut sertakan gereja dalam pergerakan oikumene dan perjuangan bangsa dan yang dalam revolusi kemerdekaan Indonesia menjelma menjadi Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia bersama-sama dengan Christology Student Fellowship pada waktu itu untuk timbul sebagai persekutuan yang baru bersama-sama berjuang menegakkan dan mempertahankan Republik Indonesia Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian melebur diri dan berhimpun dalam bentuk persekutuan dengan nama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang bergabung dalam World Student Christian Federation. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan Ketua Pelaksana kepada Saudara Tipran. Saya silakan. Baik, Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat-Nya sehingga hari ini kegiatan konferensi studi lokal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Palembang bisa terlaksana dengan baik. Yang terhormat Dr. Haji Ratu Tenila Rifa MM selaku anggota DPD MPR RI Provinsi Sumatera Selatan, terima kasih sudah hadir, selamat datang. Yang kami hormati Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom selaku Wakil Rektor Bidang Sains dan Teknologi, terima kasih Bapak sudah hadir. Yang kami hormati juga kepada
Febriansa STMM selaku ASN Dinas Kominfo Kota Palembang yang sudah mewakili hadir. Terima kasih Bapak, selamat datang. Yang kami hormati juga kepada Saudara Renaldi Samuel, Sekretaris Fungsi Perguruan Tinggi, dalam hal ini mewakili pengurus pusat. Terima kasih, selamat datang. Yang kami hormati Dwiki Simbolon selaku Koordinator Wilayah 2, selamat datang, sudah hadir bersama kami. Yang kami hormati juga kepada Saudari Priscilla Sihombing ST, Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Palembang. Yang kami hormati juga kepada Ketua-Ketua Cabang GMKI Sesubangsel, hari ini dihadiri oleh GMKI Jambi dan Lampung. Terima kasih, selamat datang kawan-kawan semua. Yang kami hormati juga kepada seluruh kawan-kawan Cipayung Place, organisasi kemahasiswaan yang sudah hadir membersamai kami dalam kegiatan ini. Terima kasih, selamat datang. Dan yang kami hormati juga kepada seluruh senior GMKI Palembang yang sudah turut hadir dalam kegiatan ini. Baiklah, yang pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang luar biasa hari ini akan menyampaikan materi-materi yang luar biasa. Ada juga keynote speaker Ayunda kita, izin senior, ini senior kita juga dari Bina Dharma akan menyampaikan keynote speaker. Kemudian ada pemateri-pemateri luar biasa, ada Pak Edi, Pak Febri, kemudian ada Kepala PLT BNN, beliau masih dalam perjalanan, nanti akan membersamai kami. Pada hari ini kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Dharma yang mana hari ini bisa memfasilitasi kami kegiatan GMKI berkolaborasi dengan PMKK untuk bisa mengadakan kegiatan di tempat ini. Terima kasih banyak, kemudian kepada pemerintah Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mendukung kegiatan kami hari ini, besok, dan lusa tanggal 10 sampai selesai. Terima kasih. Dan juga kepada seluruh sponsor-sponsor yang mungkin tidak bisa saya dapat sebutkan satu persatu, sekiranya apa yang dibantu, disupport akan dibalas kembali oleh Tuhan yang punya berkat. Kemudian pada kegiatan kali ini diikuti oleh audiens peserta kita, adik-adik dari SMA SMK, didampingi oleh guru-guru pendamping. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan di Aula Bina Dharma, kegiatan GMKI. Terima kasih, selamat datang adik-adik semua, dan juga kepada seluruh teman-teman. Terima kasih bisa mengikuti kegiatan di tempat ini. Target kegiatan peserta pada hari ini targetnya 250, tapi mungkin hari ini hadirnya 150-an. Puji Tuhan masih bisa menyelenggarakan kegiatan, terima kasih bisa terselenggara dengan baik. Pada penyelenggaraan kegiatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dari awal pembentukan sampai dengan hari ini. Terselenggaranya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan panitia dan seluruh elemen yang sudah support untuk menyukseskan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan GMKI yang mana akan membahas isu-isu lokal. Kegiatan KSL ini akan membahas isu-isu lokal, kemudian dilanjutkan dengan konferensi pemilihan ketua GMKI baru. Dengan harapan GMKI Palembang bisa dapat memilih ketua cabang yang akan membawa gerakan ini menuju ke perubahan Kota Palembang dan pada umumnya di Sumatera Selatan. Nah, itu yang kita harapkan. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya sekiranya dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih ada yang kurang, dan kami mengharapkan kritikan yang membangun untuk
kegiatan-kegiatan selanjutnya agar bisa lebih baik lagi. Untuk itu kami mohon maaf dan semoga aja kegiatan ini bisa membawa manfaat untuk kita yang hadir di sini. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari Ketua Cabang GMKI Cabang Palembang kepada Kak Priskila Sihombing. Saya silakan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Sepertinya masih kurang semangat. Boleh saya sapa kawan-kawan semua? Selamat pagi. Oke, sekali lagi kalau saya bilang selamat pagi, paginya 3 kali ya teman-teman. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan selagi saya ketua cabang. Adapun judul yang akan saya sampaikan saat ini, sambutan saya yaitu menghidupi nilai, meneguhkan langkah, menjawab panggilan zaman. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Ratu Lerifa, terima kasih sudah datang kemari, sudah mendukung kegiatan teman-teman GMKI. Dan juga yang saya hormati Wakil Rektor Bidar, Profesor Dr. Edi Suryanegara Eskom Mkom, dan juga untuk Bapak Febriansa STMM ASN Diskominfo Kota Palembang. Yang saya hormati juga ada pengurus pusat Bang Renaldi, terima kasih untuk mengkawal Konfercap GMKI Palembang, dan juga Korwil Wilayah 2, terima kasih Dwiki Simbolon. Yang saya hormati juga Sekretaris Cabang saya Kristia Yuning Manurung yang selama 2 tahun ini sudah menemani saya untuk menjalankan periode GMKI Palembang. Yang saya hormati juga tamu-tamu undangan dari PGI, Pak selamat datang, dari teman-teman Cipayung juga selamat datang, PMKRI kami ucapkan terima kasih, wilayah 2 Sumbangsel juga kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke kegiatan kami. Banyak sekali dalam perjalanan menjalankan konferensi studi lokal dan konferensi cabang GM Palembang ini yang dialami oleh panitia, dan ini menjadi pembelajaran untuk kami untuk lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat datang. Hari ini kita tidak hanya merayakan sebuah forum organisasi, kita sedang menandai momen penting dalam sejarah. Kita sedang membuka ruang refleksi, ruang studi, dan ruang pembaharuan. Kita awali dengan konferensi studi lokal ini. Tema ini lahir dari keprihatinan sekaligus harapan bahwa Sumatera Selatan tidak hanya butuh pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter dan peran aktif dari generasi muda. Kesejahteraan tidak akan pernah hadir tanpa partisipasi, dan partisipasi ini tidak akan lahir tanpa penyadaran melalui kolaborasi. Oleh sebab itu kami mengundang teman-teman semua untuk ikut berkolaborasi dengan kami GMKI untuk mewujudkan Sumatera Selatan yang sejahtera tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan masa bakti ini kami menyadari bahwa keberhasilan apapun yang diraih bukanlah hasil kerja kami sendiri, melainkan buah dari dukungan banyak pihak. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, para senior, mitra kerja,
mitra gereja, institut pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat sipil, dan rekan-rekan Cipayung Plus, serta kepercayaan dan menjadi sahabat gerakan kami. Terima kasih atas dialog yang terbuka ini, terima kasih atas kritik yang membangun, terima kasih atas dukungan moral dan material yang memungkinkan gerakan ini terus berjalan. Kami percaya bahwa kerja pelayanan ini tidak selesai di satu masa bakti. Ini akan terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya dengan semangat yang baru, namun dengan nilai yang sama, kasih, kebenaran, dan keadilan. Karena itu, mari kita jalani seluruh rangkaian forum ini dengan hati yang jernih, pikiran yang terbuka, dan semangat yang rendah hati. Berbeda pendapat itu wajar, tetapi menjaga kesatuan adalah kewajiban. Atas nama Badan Pengurus Cabang GMKI Palembang, masa bakti 2023-2024, kami mohon maaf jika dalam perjalanan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Kiranya forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus ruang perjumpaan yang menghidupi semangat baru. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gerakan, selalu memberkati kita semua. Akhir kata, berubahlah, temukanlah kasih Allah dalam perjalanan. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin, shalom. Selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari PP Sekfung Perguruan Tinggi kepada Bang Rinaldi Samuel. Saya silahkan sekaligus untuk membuka secara resmi acara KSL dan Konvercap pada hari ini. Cek. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Haji Ratu Teni Letivia, MM, anggota DPD RI, dan sempat hadir dan saya lihat tadi sempat membantu teman-teman juga. Terima kasih Kak untuk bantuannya. Kemudian seterusnya yang saya hormati Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom, Wakil Rektor Bidang Sains dan Teknologi. Terima kasih Bang. Yang saya hormati Kombes Pol Gregorius Lilik Tribawono, SIK MM, Kepala PLT BNN. Terima kasih Bang untuk sudah hadir. Yang saya hormati Febriansyah STMM, ASN Dinas Kominfo Kota Palembang. Terima kasih Bang. Yang saya hormati Korwil Wilayah 2, Bung Dwi Simbolon. Yang saya hormati Ketua Cabang Palembang beserta dengan Sekretaris Cabang, beserta dengan seluruh jajaran teman-teman dan kepanitiaan. Dan yang saya hormati pula seluruh teman-teman dari Civitas Cipayung. Saya lihat di sini ada teman-teman dari PMKRI. Terima kasih, Bu. Ada juga dari HMI ya, teman-teman. Dan beserta dengan teman-teman BM dan semua tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gerakan, oleh rahmat kasih dan penyertaannya, sehingga pada hari ini kita masih boleh diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini di dalam menyukseskan kegiatan pembukaan konferensi studi lokal dan konferensi cabang GMKI Palembang yang ke-28. Tentunya harapannya pada kegiatan ini bukan hanya menjadi kegiatan seremonial untuk menyelesaikan satu masa bakti, tapi ini menjadi sebuah langkah awal lagi untuk bagaimana kita merefleksikan gerakan-gerakan yang akan dilakukan teman-teman di cabang Palembang khususnya. Dan melalui KSL ini yang saya lihat tema mewujudkan Sumatera Selatan yang sejahtera, kolaborasi dan inovasi generasi muda. Saya rasa sangat menjadi
kebutuhan kita, khususnya pemuda untuk zaman sekarang. Karena menghadapi situasi dunia global maupun lokal di Indonesia ini kan banyak sekali masalah-masalah yang tentunya kita perlu untuk berkolaborasi di dalamnya bersama-sama. Dan tentunya kolaborasi itu dapat terbangun ketika kita punya satu tujuan dan satu visi yang sama. Dan saya rasa seperti itu generasi-generasi muda harus membangun hal-hal yang seperti itu. Dan untuk teman-teman GMK Cabang Palembang, saya harap dengan tema konsultasi studi lokal ini bisa menjadi acuan teman-teman di dalam mengembangkan kira-kira program-program ke depannya yang kiranya relevan untuk pergerakan teman-teman di cabang Palembang khususnya. Bangun semua jejaring, bangun semua kolaborasi, rajut semua kebersamaan. Itu menjadi pesan saya. Dan untuk Kecap Sekcap, selamat untuk bagaimana mempertanggungjawabkan perjalanan ini, dan yakin dan percaya bahwa setelah ini Tuhan pasti punya jalan yang terbaik untuk kedepannya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat KSL dan berkonvercap. Tuhan Yesus memberkati. Maka dari itu dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan, konsultasi studi lokal dan konferensi studi lokal dan konferensi cabang GMKI Palembang yang ke-28 dengan resmi saya buka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, tinggi iman kita, tinggi ilmu kita, tinggi pengabdian kita, ut omnes unum sin. Shalom. Dengan berakhirnya sambutan dari Sekfung Perguruan Tinggi Bang Rinaldi Samuel, maka berakhir pula lah upacara nasional dan upacara organisasi GMKI. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin. Shalom. Baiklah para tamu hadirin yang saya hormati, baik juga dari organisasi lain dan juga teman-teman, adik-adik kami yang kami kasihi dari sekolah-sekolah, SMK dan juga SMA yang ada di Sumatera Selatan yang boleh hadir pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara ataupun sesi yang paling penting yaitu penyampaian materi, saya mau undang semuanya untuk berdiri, kita mau refreshing dulu sejenak. Karena saya lihat pagi-pagi udah pada ngantuk ini, ayo kita berdiri dulu semuanya. Iya, santai aja, ini kita udah selesai masa-masa tegang-tegangnya, oke? Oke, kalau saya sapa, semangat pagi, semuanya jawab, pagi, 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 luar biasa, yes, oke? Kita tes dulu ya. Semangat pagi, 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 luar biasa, yes, oke. Kurang kompak ya, kita ulangi sekali lagi ya. Semangat pagi, 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 luar biasa, yes. Sekali lagi aja. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Yes. Tepuk tangan dulu. Secara khusus anak-anak sekolah pasti masih sangat bersemangat ya. Silakan duduk kembali. Karena pagi-pagi sudah sarapan ya tentunya ya. Atau ada yang belum sarapan ya? Sudah ya. Jadi diharapkan kita semuanya berantusias ya, berpartisipasi dalam sesi yang akan kita masuki. Sebelum kita masuk ke sesi materi, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari keynote speaker kita hari ini, yaitu Dr. Hajar Ratu Tenilerifa MM selaku anggota DPD MPR Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Mari kita sambut dengan meriah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum saya mulai, tadi memang sudah ice breaking oleh kakak MC, tapi kalau di Palembang katanya kurang afdol kalau nggak pantun dulu. Izin ya kakak. Jadi tapi bedanya biar lebih semangat lagi nih ya teman-teman dari SMA, SMK se-Sumatera Selatan yang sudah hadir. Ini pantunnya saya mau kasih hadiah. Jadi siapa yang paling semangat jawab pantunnya nanti dapat hadiah dari saya. Bisa diikuti? Jawabnya cakep ya, harus menyala jawabnya. Gitu, sebentar. Nah, tapi di sini kalau saya yang jadi jurinya sendiri nanti takutnya nggak netral atau nanti ada yang marah kalau nggak dapet. Nah, jadi saya izin mungkin mau minta tolong dengan kakak Korwil ya mungkin ya. Mungkin boleh izin kakak boleh berdiri di sini. Di sini nanti boleh dilihat siapa yang paling semangat kak jawab apa pantunnya. Boleh tolong ya kakak ya. Nanti mana dulu suaranya? Oke deh kalau gitu satu perempuan satu laki-laki ya kakak. Oke. Siap? Pagi cerah di tepian Musi. Perahu melaju memecah ombak. Konferensi cabang ke-28 kita jalani dengan semangat pelayanan yang tak goyah dan tegak. Tunggu, jangan habisin dulu tenaganya. Kakak-kakak dari Cipayung juga boleh ikut, yang mahasiswa juga boleh ikut. Tergantung jurinya nanti yang pilih siapa. Lagi ya, ada 16 ini pantunnya. Satu lagi. Bunga melati harum mewangi. Tumbuh indah di taman kota. GMKI satukan kasih dan pengabdian tinggi untuk Palembang yang lebih sejahtera. Yang mana nih kakak boleh ditunjuk kakak? Satu orang perempuan, satu orang laki-laki. Yang mana? Yang rambutnya? Yang rambutnya agak cepat. Satu laki, oke cepak belakang sekali ya? Bukan. Yang mana? Yang baju putih. Baju putih semua itu kakak? Itu ya, kirimu. Iya. Ya gitu, oke. Yang perempuannya kakak? Yang sebelah sini ada kakak, yang perempuan? Yang jilbab kuning. Oke, boleh mbak jilbab kuning. Ada 10 kayaknya jilbab kuning. Yang mana? Oh yang itu, oke. Kalau gitu saya kasih yang perempuan, kakak kasih yang laki-laki ya. Oke. Terima kasih. Tenang. Nanti kan ada 3 pemateri setelah ini. Saya juga titipin hadiah buat yang paling aktif ya. Nanti boleh dibantu Kak Cila, Mbak Cila. Nanti boleh dibantu ya siapa yang paling aktif jadi peserta. Nanti dapat hadiah dari saya. Oke, baik saya mulai yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Sains dan Teknologi Bapak Profesor Dr. Edi Suryanegara Eskom Mkom beserta seluruh jajaran staf Universitas Bina Dharma. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palembang yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Febriansyah STMM. Yang saya hormati
Pelaksana tugas Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Kombes Pol Gregorius Lilik Tribawono atau yang mewakili. Yang saya hormati dan saya banggakan, pastinya teman-teman GMKI, ada dari GMKI Pusat, yaitu Saudara Reynaldi Samuel. Yang saya hormati Koordinator GMKI Wilayah 2, Kakak Dwiki Simbolon. Yang saya hormati Ketua Cabang GMKI se-Sumatera atau Wilayah 2 yang sempat hadir. Yang saya banggakan dan saya cintai juga pasti ini, kita sayangi sama-sama, Ketua Cabang GMKI Kota Palembang, Saudari Priscila Sihombing, beserta seluruh pengurus GMKI Kota Palembang, dan para alumni, para pembina GMKI yang sempat hadir. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh akademisi yang sempat hadir, seluruhnya teman-teman ketua dan anggota organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan lainnya yang sempat hadir. Juga pastinya yang saya banggakan seluruh teman-teman siswa SMA, SMK se-Sumatera Selatan yang hadir pada hari ini sebagai peserta di acara konferensi studi lokal yang diselenggarakan oleh GMKI Kota Palembang. Dan semuanya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan kita di pagi hari ini. Di momen ini merupakan suatu kebanggaan tentunya bagi saya diberikan kesempatan kepada oleh teman-teman GMKI untuk sharing dengan teman-teman pemuda se-Sumatera Selatan. Di kesempatan ini tugas saya tentu sebagai perwakilan pemuda di pusat hanya ingin mengingatkan bahwasannya pentingnya melangsungkan kegiatan seperti ini. Jadi bahwasannya kita harus menyadari sendiri, jadi sebagai pemuda bahwasannya yang akan melanjutkan estafet roda ke pemerintahan, yang akan menjadi pemimpin di masa depan adalah kita yang sedang duduk di sini. Kan Pak Presiden senantiasa menggaungkan Indonesia Emas 2045. Juga selalu diingatkan oleh Pak Gubernur, Pak Haji Herman Deru, bahwasannya nanti di tahun 2045 kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Yang itu di mana 70% masyarakat Indonesia adalah dalam usia produktif. Nah, berarti yang ada di sini mungkin 20 tahun lagi ada yang sudah jadi anggota legislatif, mungkin ada yang sudah menjadi kepala daerah, kan kita tidak pernah tahu ya. Tapi kan namanya kita bisa terus berupaya. Nah, upaya yang kita lakukan tentunya adalah membangun diri kita masing-masing. Indikator keberhasilan kita dalam kemajuan SDM di daerah kita adalah bisa dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Di Sumatera Selatan sendiri angkanya sudah baik, sudah di atas rata-rata nasional. Nah, tapi kita tidak boleh puas dengan angka ini. Kita harus senantiasa mendukung agar Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan senantiasa meningkat. Dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan hanya tanggung jawab pemerintah Provinsi Sumsel atau Kota Palembang saja, tapi bahwasannya kita yang bagian dari sumber daya manusia tersebutlah yang juga harus memperbaiki diri. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah hari ini sudah diundang narasumber-narasumber yang backgroundnya berbeda-beda. Ada Pak Wakil Rektor yang merupakan akademisi yang memiliki ilmu dan pengalaman yang tinggi juga pastinya. Ada Pak Febriansyah dari Diskominfo yang mungkin akan memberikan teman-teman insight tentang kemajuan teknologi maupun komunikasi di lingkungan kepemerintahan, dan juga dari BNN Provinsi Sumatera Selatan. Nah,
yang akan mengedukasi teman-teman tentang bahaya narkoba. Berarti kan ini dari 3 segmen yang berbeda-beda bisa disatukan. Jadi hari ini teman-teman mendapatkan kombinasi edukasi maupun literasi yang nanti bisa teman-teman olah dan apa sekiranya produk yang teman-teman bisa hasilkan dari Converse Cap ini. Jadi ilmunya itu bukan hanya kalau bisa sebatas teman-teman telan dan ingat-ingat saja, tapi kalau bisa teman-teman bisa menjadi duta. Jadi tidak harus langsung harus secara simbolis dinobatkan sebagai duta anti narkoba, sebagai duta literasi, tapi teman-teman bisa menjadi duta di lingkungan sekitarnya masing-masing. Jadi mungkin yang hadir di sini dari SMK 8 ya, ada juga dari SMA, SMK lainnya. Nah, yang kan tidak sepenuhnya hadir di sini. Jadi paling tidak teman-teman bisa mengingatkan teman-teman yang tidak ikut, oh bahwasannya aku baru saja mendapatkan edukasi di sini, bahwasannya apa saja bahaya narkoba, bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada orang-orang lainnya untuk menghindari barang haram tersebut. Jadi teman-teman memiliki tanggung jawab nih dari sekarang. Jadi bukan hanya Dr. Ratu sebagai duta literasi saja yang bertugas untuk meliterasi masyarakat, tapi teman-teman yang akan mendapatkan ilmu baru dari Converse Cap inilah yang akan menjadi garda terdepan literasi masyarakat Sumatera Selatan juga. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman GMKI Palembang, GMKI Pusat yang sudah memfasilitasi acara yang sangat bermanfaat ini. Nah, nanti mohon pastinya kepada teman-teman peserta untuk ikuti dan dengarkan narasumbernya dengan hikmat. Jadi bahwasannya yang akan disampaikan itu pasti akan bermanfaat, paling tidak untuk teman-teman sendiri dulu. Jadi ingatlah bahwasannya masa depan kita ada di tangan kita sendiri, jadi harus kembali lagi kepada kita, kitalah yang harus bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Dharma yang sudah memfasilitasi acara pemuda-pemuda para Gen Z yang bersemangat ini. Saya sendiri juga merupakan alumni dari Universitas Bina Dharma. Terakhir saya ke sini tahun lalu, dulu saya yudisium di Magister Manajemen. Nah, mungkin kalau teman-teman mau sekolah di sini bisa dijamin edukasi dan pendidikan yang ada di sini. Baik, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tadi Kak Cila ya, saya titip hadiah. Jadi kalau ada peserta yang paling aktif nanti dapat hadiah dari Kak Ratu. Sampai akhir di nilainya ya Kak ya, harus paling objektif. Oke, terima kasih sekali lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Leriva atas penyampaian motivasi pesan yang begitu inspiratif untuk kami semua para generasi-generasi anak-anak muda, dan diharapkan tentunya acara ini bisa membawa dampak yang baik supaya dapat diimplementasikan ke kehidupan kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit dari pihak Bina Dharma yang akan menyampaikan informasi terkait beasiswa. Saya silakan. Perwakilan dari Bina Dharma.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, baik. Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di sini, Prof. Edi, Ibu Ratu Teni, dan rekan-rekan sekalian, kakak-kakak. Oke, baik. Di sini saya Rasmila mewakili dari tim marketing ingin menyampaikan beberapa beasiswa. Ini kebetulan ya Kak ada perwakilan dari SMA ya. Kalau boleh tahu dari SMA mana? SMK? Ada, kalau soalnya lebih besar lagi, saya juga ada hadiah ini. Nah, dari SMA mana? Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. SMK mana lagi? Kurang besar. Lagi? Oh, SMK 1. Oke, tepuk tangan juga dong dari SMK 1. Oke, berikutnya dari SMK mana? Habis? Dari SMK mana, Dek? SMA? Kurang besar, Dek. Besar lagi. Oke, terima kasih ya. Habis ada berapa SMA? Ada 3. Siapa tuh? Ada dari mana? SMA? Mana suaranya? Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Berarti banyak ya di sini perwakilan dari SMA. Di sini saya akan menyampaikan beberapa beasiswa yang ada di Universitas Bina Dharma. Yang pertama itu ada, ini kan rata-rata dari ada yang adik ya. Adik Pak Ketua siapa? Pak Tiplan ya. Kakak Tiplan ya, adik ya. Terus di sini kita juga ada beasiswa prestasi. Ya, prestasi misalnya adik itu ada prestasi nasional ataupun tingkat internasional. Jadi yang adik punya prestasi silakan untuk mendaftar di Bina Dharma yang menggunakan beasiswa tingkat prestasi. Terus kita ada yang pertama beasiswa prestasi, yang kedua kita ada beasiswa guru dan anak guru. Ada di sini anak guru? Ada guru kah di sini? Ada anak guru? Kita ada beasiswa. Ada yang guru di sini? Ada? Tidak ada kah? Ada. Nah, kebetulan Bina Dharma ada beasiswa untuk guru dan beserta anaknya. Nah, ya, tidak tanggung-tanggung ya, beserta anaknya, anak guru. Ya. Terus yang ketiga, kita ada beasiswa pondok pesantren. Pondok pesantren ya, yang alumni dari pondok pesantren. Di sini ada nggak tadi? Oh, yang umum semua sekolah yang tadi ya. Oke. Berarti ada 3 ya adik-adik beasiswa yang saya sebutkan. Terus yang keempat itu ada beasiswa Sobat Media. Ada yang tahu Sobat Media? Tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Di sini Ibu Ratu. Sobat Media itu jika yang berprofesi sebagai wartawan atau influencer atau selebgram, ada selebgram di sini? Adakah? Biasanya adik-adik Gen Z nih, cita-citanya jadi apa? Jarang sekarang jadi dokter, sekarang jadi selebgram, influencer, ya nggak sih, YouTuber. Nah, itu kita ada, adik ya, berapa followersnya adik? Ada yang nyampe 10K? Ada yang 100K? Ada yang centang biru? Aku rasa Ibu pasti itu Ibu Ratu centang biru. Ada lagi yang centang biru. Kebetulan saya centang biru juga sebenarnya saya. Ya, bolehlah nanti di follow ya Instagram saya. Ada yang 100K followers? Adakah? Gen Z ini biasanya hobi main TikTok, Instagram, sama apa lagi? Facebook. Kalau Facebook itu biasanya kalangan emak-emak. Kalau Gen Z ini enggak TikTok atau Instagram. Ya, kalau sudah ada follower misalnya di atas 100 tuh, itu ada beasiswanya ya. Itu tadi namanya beasiswa Sobat Media.
Oke, sudah ada berapa yang saya sampaikan beasiswa adik-adik? 4. Oke, yang kelima ini ada beasiswa alumni. Alumni dari Bina Dharma. Ya, biasa alumni, terus misalnya dia sudah kuliah di sini, dia punya adik mau kuliah, itu ada namanya beasiswa saudara kandung. Ya, gitu. Jadi berapa beasiswa yang ada? Oke, 5. Kalau mau tambah lagi nanti kita izin sama Prof Edi ya. Oke, itu mungkin untuk beasiswa yang ingin segera mendaftar untuk beasiswa kita ada. Oh ya, terus kita juga ada KIP. Ya, KIP kita ada. Tapi kalau untuk sekarang kita sudah tutup, mungkin tahun depan ada lagi. Ya, KIP kita ada. Berarti ada 6 ya, beasiswa yayasan, satu lagi ada prestasi BGK. Kalau BGK itu termasuk prestasi. Ya, ada yang di sini mungkin putri waktu di sekolah ikut-ikut ajang. Adakah? Putri sekolah SMK 8 mungkin? Ada? Tidak ada. Kita ada ya. Sini, bolehlah nanti. Jadi jika ada yang berminat untuk daftar, silakan hubungi kita ya. Untuk pendaftaran itu ada di lantai 1 untuk S1, D3. Untuk S2 ada di lantai 7. Kebetulan Ibu Ratu alumni kita. Nanti izin Ibu untuk testimoni Bu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin adik-adik? Oh, aduh, semangat sekali. Sini dek, semangat. Semangat nih Andi. Sini, ada mic tolong dikasih. Semangat nih anak adik itu. Apa dek nak nanya? Jangan-jangan minta duit dek. Perkenalkan, nama saya David dari SMK Negeri 8 Palembang. Tepuk tangan dulu. Saya ingin bertanya tentang Sabar. yang di jalur prestasi. Itu bisa jalur akademik atau tidak bisa? Oke, baik. Oke, terima kasih. Maaf ya, Mam. Oke, terima kasih adik ya. Untuk jalur prestasi itu kita non akademik dan akademik. Ya, jadi kalau jika adik punya prestasi, silakan nanti dibawakan bukti-buktinya. Ya, oke, siap. Mungkin waktu ini boleh lagi pertanyaan? Habis? Semangat sekali. Habis ya? Oke. Izin mau memberikan hadiah untuk yang bertanya tadi sama yang paling semangat tadi siapa? Kita ada 3 hadiah ya. Boleh minta? Itu hadiah. Ya, bawa sini. Siapa tadi adik yang bertanya? Sini dek. Ya, yang bertanya tadi. Ini yang ada selebgram tadi, siapa tadi? Selebgram ini adik yang rambut panjang ini, iya yang kacamata. Sini dek. Sama yang di belakang tadi, SMK berapa tadi? 1. Ya, perwakilan 1 tadi. Oke, yuk. Sini dek. 3. Sini dek, 1 lagi dek perwakilan. Oke. Ini biar sehat ya, biar kalian minum terus. Jadi dikasih botol minum biar sehat ya. Oke. Oke, terima kasih sekian paparan dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ya, kita sudah dengarkan tadi ya adik-adik SMK juga SMA bahwa ada banyak beasiswa di Bina Dharma. Jadi bagi adik-adik yang mau mencari kampus silahkan daftar di Bina Dharma. Ya, ada Ibu Leriva juga udah testimoni ya. Oke. Hadirin yang saya hormati, karena Ibu Leriva juga akan ada urusan yang lain, jadi kita akan langsung foto bersama dengan beliau. Jadi saya undang kepada tamu undangan dan juga para BPC untuk maju ke depan bersama dengan Ibu Leriva untuk berfoto bersama. BPC bisa maju, bagi yang free silakan maju BPC. Kalau foto bersama bagi peserta untuk di belakangnya bisa nggak, Kak? Ya, acara kita selanjutnya yaitu adalah materi untuk tim. Saya silakan untuk mengangkat kursi. Kursi yang berwarna hijau aja. Tolong dibantu. Valen. Saudara Daniel,
Tolong dibantu untuk mengangkat kursi warna hijau. Itu satu lagi. Baik, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke sesi materi. Sebelum itu saya ingatkan ya, dan saya sarankan supaya teman-teman semuanya bisa mengikuti dengan baik ya, karena materi yang akan disampaikan juga sangat bermanfaat oleh orang-orang yang penting ya, yang boleh hadir pemateri-pemateri kita hari ini. Jadi semuanya boleh fokus, dan tentunya nanti ada sesi tanya jawab ya. Kami sediakan 2 untuk setiap pemateri, kan ada 2 pertanyaan untuk setiap pemateri, dan itu kami sediakan hadiah untuk setiap yang bertanya. Jadi hari ini adik-adik sekolah pulang membawa hadiah yang banyak kalau aktif gitu ya. Sebelum kita masuk ke sesi materi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Saya undang Bang Rivaldi yang akan menjadi moderator yang memimpin sesi materi dan juga sesi tanya jawab. Saya silakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya memulai sesi materi, perkenalkan saya Rivaldi Franz Galingging. Di GMKI Cabang Palembang saya menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Pangan. Saat ini saya akan membawa diskusi kita, akan membawa diskusi konferensi studi lokal hari ini. Sebelumnya, diskusi konferensi studi lokal ini memiliki tema mewujudkan Sumatera Selatan yang sejahtera, kolaborasi dan inovasi generasi muda, yang dimana memiliki 3 subtema, dimana tiap subtema kita memiliki pematerinya masing-masing. Yang pertama, subtema pertama adalah pentingnya pendidikan berkualitas dan penguasaan teknologi dalam mewujudkan generasi unggul, yang dimana pemateri kita adalah Bapak Wakil Rektor Universitas Bina Dharma, Bidang Sains dan Teknologi, Bapak Profesor Dr. Edi Surya Negara, Eskom, Mkom. Silakan Pak, maju ke depan. Sekedar informasi, Profesor ini adalah salah satu tokoh di Sumatera Selatan yang sangat gencar menyampaikan bagaimana pentingnya teknologi. Izin Prof, terakhir saya mengikuti seminar Prof mengenai pentingnya digitalisasi kepada UMKM. Selanjutnya narasumber kita kedua dengan subtema peran generasi muda dalam pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Saat ini pematerinya adalah ASN dari Diskominfo, Bapak Febriansyah, ST, MM. Waktunya kami persilakan. Narasumber ketiga untuk subtema pencegahan penyalahgunaan narkoba dan judi online di kalangan generasi muda, yaitu Bapak Kombes Pol Gregoris Lilet Trip Harnao, SIK MM, Kepala PLT BNN Kota Palembang. Izin Bapak-Bapak, sebelum jauh kita memulai materi konferensi studi lokal yang dihadiri oleh pemateri yang sangat memang di bidangnya, saya memberikan
Saya memberikan kuncian kepada kawan-kawan peserta bagaimana sebenarnya peran teknologi dalam memajukan inovasi generasi muda di Sumatera Selatan. Nah, untuk subtema pertama, pentingnya pendidikan dan berkualitas dan penguasaan teknologi dalam perwujudan generasi unggul akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Edi Surya Negara Eskom Fkom. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Saya izin, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Selamat pagi. Ada yang luar biasa, ada yang yes. Kita mau pakai yang mana nih? Luar biasa. Oke, saya ulang ya. Selamat pagi. Luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Adik-adik, hari ini satu momen yang sangat penting, khususnya berbicara tentang bagaimana pendidikan yang berkualitas dan hubungannya dalam inovasi teknologi yang itu ada di hari ini. Ya, jadi saya akan menyampaikan sedikit pemantik saja dan harapannya nanti pemantik ini menjadi bahan diskusi dan tentunya ini menjadi bagian penting untuk modal kita untuk hidup, tumbuh, berkembang dan sukses di era teknologi ini. Yang saya hormati para narasumber, saya izin pertama ada Pak Febri guru saya, terima kasih Pak, dan dari BNN juga terima kasih. Hari ini boleh next. Saya ada pointer nggak? Next materinya. Hari ini cukup penting adik-adik. Kenapa? Pada era saat ini, saya yakin kita semua tahu bahwa perkembangan artificial intelligence sudah sangat pesat. Ya, dibutuhkan kemampuan dan kesadaran bahwa hari ini semua sudah terotomasi dengan baik. Banyak hal-hal yang hari ini bisa kita dapatkan dengan waktu singkat hanya dengan memasukkan perintah atau prompt ke dalam teknologi artificial intelligence. Kita mau tahu apa? Kita butuh informasi apa? Ya. Mulai dari informasi formal sampai informal sampai bagaimana meracik pempek yang enak juga AI sudah bisa menjawab itu. Ya, bagaimana meracik pempek dengan rahasia 7 keturunan yang tidak dipublikasi, AI sekarang sudah bisa. Ya, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk sukses dan unggul. Ya, boleh next materinya. Next, operator ada di mana ya? Oke, next lagi. Ini beberapa profil saya memang beberapa tahun terakhir aktif di dalam edukasi khususnya terkait dengan pemanfaatan teknologi dan artificial intelligence. Riset saya juga terakhir ini sedang melaksanakan penelitian terkait dengan kesehatan mental berbasis AI. Jadi nanti harapannya kita sudah tahu ya ciri-ciri atau deteksi dini kita ya, karena kita masyarakat informasi hari ini yang surplus informasi. Ya, hari ini kita surplus informasi, banyak mau tahu apa saja semua ada. Ya, ilmu-ilmu yang dirahasiakan juga banyak sekarang bisa kita ketahui. Ilmu yang bermanfaat juga ada. Tinggal kita mau cari apa. Ya, dengan generatif AI semua bisa kita tanyakan. Ya. Jadi hari ini juga saya sedang mengembangkan sistem AI untuk bisa mendeteksi depresi akademik. Ya, karena terkadang anak-anak
atau teman-teman kita SD, SMA, SMK, dan kuliah pun over informasi, sehingga depresi. Ya, depresi, kesehatan mental, dan hubungannya nanti bagaimana kita bisa unggul dengan mampu memanage, dengan mampu memilah banyak informasi, memilah mana yang penting bagi kita. Itu poinnya. Next. Next lagi. Next. Ya. Saya punya beberapa buku dan cipta yang berhubungan dengan teknologi. Kalau adik-adik nanti mau baca, saya boleh share secara gratis ya. Jadi nanti boleh hubungi saya. Next. Saya masuk ke materi saja, mungkin langsung di slide ke next lagi. Ya, agak panjang. Next. Next. Oke. Hari ini jangan hanya menjadi pengguna teknologi, adik-adik. Jadilah pencipta teknologi. Ini adalah era yang saya mengajak semuanya tidak hanya menjadi objek di dalam pengembangan teknologi. Karena hari ini penyumbang dana terbesar untuk orang kaya adalah kita. Ya, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, siapa? Sekarang kalau kita katakan 5 orang terkaya dunia itu semua pengusaha teknologi. Dan penyumbangnya adalah kita. Ya. Kita nyumbang orang kaya nih. Melalui apa? Melalui berbagai aplikasi yang kita gunakan, melalui berbagai traffic yang masuk ke perusahaan-perusahaan ini. Untuk apa? Untuk dijadikan data latih oleh mereka. ChatGPT bisa pinter karena kita sering sumbang data. Ya. Kita sering tanya, konsep ChatGPT adalah machine learning. Ya, machine learning dan deep learning. Jadi mesin itu bisa belajar sendiri dari data yang kita input. Baik itu dalam pertanyaan ataupun dalam pernyataan. Jadi si ChatGPT pasti ke depan akan semakin pintar karena semakin banyak yang pakai. ChatGPT akan semakin kaya karena semakin banyak yang pakai. Ya, penyumbangnya kita-kita ini dengan modal pas-pasan gitu kan. Nah, itu adalah konsep machine learning. Jadi ada data latih itu diambil dari kita-kita ini. Ya, nanti di training dia akan punya yang namanya kecerdasan atau insight. Jadi dengan presisi ChatGPT artificial intelligence machine bisa memprofiling kita. Jadi kalau saya cek Tipran, ya ini Tipran ini ketua segala ketua ya. Terakhir ketua apa Tipran? Kompas. Sekarang ikut di GMKI, ini mahasiswa bimbingan saya dan akan lulus. Tepuk tangan dulu untuk ketua kita. Ya. Saya bisa profiling Tipran seperti apa, orangnya bagaimana, sukanya warna apa, dan seterusnya. Ya, kelakuannya seperti apa. Produknya apa saja. Apakah hanya flexing? Ya, apakah memang dia punya karya? Itu dengan mudah hari ini, detik ini bisa kita ketahui. Dengan artificial intelligence. Ya, jadi pesan saya sebenarnya adalah jadilah bagian dari pencipta juga. Agar data-data yang ada hari ini, data ini adalah tambang yang sangat berharga hari ini, lebih berharga dari minyak, ya, nilainya ya ke depan. Jadilah bagian dari pencipta teknologi. Dengan yang simple-simple saja. Saya berharap langsung buat semacam ChatGPT, langsung buat mobil listrik tanpa awak umpamanya. Itu boleh-boleh saja, tapi sudah dimulai dari hari ini. Ya. Untuk bisa unggul, untuk bisa survive di dalam era teknologi,
mindset harus kita rubah, adik-adik. Perkembangan teknologi memang di barat. Ya, jadi kalau mau belajar teknologi harus cari literatur barat memang. Tetapi saya mengajak itu bisa kita ciptakan dalam konteks budaya lokal kita. Cukup banyak inovasi-inovasi teknologi yang bisa mensupport budaya lokal. Ambil contoh sekarang yang sedang menjadi perhatian pemerintah adalah umpamanya swasembada pangan. Ya, kemarin bahkan Presiden hadir di Sumatera Selatan untuk mensukseskan bagaimana inovasi terhadap pertanian. Ya, bisa kebayang ya, nanti ke depan dengan artificial intelligence, pemupukan padi yang ada di, kalau di sini area di dekat jalan tol Indralaya itu semua sudah berbasiskan teknologi. Ya, penanaman, pemupukan, sampai pada pestisida dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pencipta di satu lingkungan yang cukup kecil ini? Ada kepikiran nggak inovasi apa yang bisa dilakukan? Ya. Nah, saya ambil contoh sedikit. Kita harus belajar menjadi pencipta. Dalam satu hamparan lahan padi, ya, komposisi dari unsur hara setiap hamparan itu beda-beda, adik-adik. Ya, jadi kalau katakan ambil 1 hektar, ya, mungkin di setiap 10 meter persegi dengan 10 meter persegi yang lain itu kandungan tanahnya berbeda. Ya, jadi artinya apa? Saat kita tanam padi, setiap lokasi sebenarnya itu kebutuhan pupuknya berbeda-beda. Logis enggak? Logis ya. Artinya yang perlu kita pupuk adalah lahan yang tidak memiliki pangan yang cukup banyak untuk padi. Kalau dia sudah ada di dalam tanah, ngapain kita pupuk? Nah, pertanian tradisional kita yang turun-temurun dilakukan oleh orang tua kita, kakek kita, nenek kita, yang penting dia pupuk untuk 1 hektar 2 karung umpamanya gitu. Padahal kebutuhannya belum tentu 2 karung. Nah, jadi dengan teknologi yang saya harap adik-adik bisa menjadi penciptanya, kita bisa deteksi dulu kebutuhan tanahnya dulu. Jadi akan ada sensor yang namanya IoT, Internet of Things, nanti di sana kita letakkan, dia bisa kirim lahan 10 meter ini statusnya hijau, kuning, atau merah. Dari apa dibaca? Data tanah. Ada tadi ilmu tanah, siapa tadi ilmu tanah di sini? Ada tadi tanaman ya atau tanah? Yang GMKI. Jurusan apa tadi, Mas? Oh, ilmu pangan ya. Ilmu pangan bisa nyambung lah dikit. Ya. Jadi bisa kita ciptakan teknologi yang mendeteksi unsur hara pada tanah. Jadi nanti di mapping, di cluster, nanti dikirim ke server kita, tahu. Jadi nanti kita akan pupuk itu secara otomatis. Terbangkan drone ya dengan data yang sudah dimiliki. Drone akan terbang dan hanya memupuk titik-titik yang butuh pupuk. Efisiensi terjadi. Ya. Hasil panen bisa maksimal, bisa sama atau bisa maksimal, tapi biaya produksi bisa lebih murah. Ya. Ini adalah konsep sederhana yang saya katakan yang kecil yang bisa kita lakukan. Ya. Drone bisa terbang otomatis dan memupuk. Optimasinya sangat banyak, penghematannya sangat banyak. Itu kalau 1 hektar. Kalau terjadi penghematan 1/2 karung saja dalam 1 hektar, kalikan berapa ratus ribu hektar. Ya, ini simulasi yang ingin saya ajak adik-adik berpikir bahwa untuk bisa unggul, nggak bisa hanya menjadi objek di dalam perkembangan teknologi. Kalau kita hanya gunakan medsos, scroll sampai dia viral, ya viral itu kan konsepnya semakin banyak di scroll dia semakin viral, itu konsepnya tuh. Ya. Semakin orang kaya tuh yang punya medsosnya.
Ya, kalau kita jadi objek, kita hanya ikut menyumbang dan tidak ikut berkembang di dalam perkembangan teknologi hari ini. Ya. Jadi saya ajak adik-adik ciptakan karya. Oke, ciptakan karya sesederhana mulai dari merubah mindset. Ya, saya terus terang juga tidak mau menjadi penyumbang orang-orang kaya, jadi saya batasi saja teknologi yang bisa saya pakai yang bermanfaat untuk saya. Karena yang untuk tidak bermanfaat juga banyak. Bahkan sampai kita dipidana juga melalui teknologi banyak. Kita melanggar undang-undang informasi transaksi elektronik, kita melanggar undang-undang data pribadi. Bahkan kita kalau kita salah, ya bisa hate speech, bisa melakukan penyebaran berita bohong dan seterusnya, yang rugi juga kita. Itu kalau kita jadi objek, peluang untuk kita salah itu banyak. Tapi kalau menjadi kreator, menjadi pencipta, hal-hal yang sederhana, kemarin kita laksanakan event namanya inovasi digital, ya. Dari Pagar Alam mengirimkan inovasi digital lagu daerah berbasis digital. Nah itu sederhana tapi bisa melestarikan budaya-budaya lokal. Dia buat versi aplikasi. Ya. Musik-musik Sumatera Selatan yang ada di daerah Pagar Alam. Ini adalah contoh inovator-inovator yang kita ajak dan harapannya dengan GMKI ini kita juga bisa menjadi bagian dari itu. Next slide-nya. Nah, bagaimana pendidikan kita hari ini? Teman-teman, adik-adik memang belum sebaik negara tetangga. Ya, kalau kita bandingkan dengan Singapura atau bahkan dengan Malaysia, pendidikan kita masih relatif lebih rendah. Ya, ini harus kita akui. Walaupun dulu kita punya sejarah, kita adalah gurunya Malaysia gitu. Pernah sejarah itu ada, tapi hari ini tidak seperti itu. Ya, yang berpendidikan tinggi hanya sekitar 10% seluruh Indonesia. Untuk bisa menjadi pencipta sebenarnya salah satu modalnya adalah tadi mindset, yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga kemampuan literasi digital. Yang hari ini ada, semua connect kok. Mau cari rumus apa semua ada. Nggak perlu hafal-hafal lagi sekarang. Yang perlu sekarang adalah tahu di mana carinya. Ya, ini salah satu strategi untuk menghemat memori otak ya, guru saya mengajarin. Nggak perlu semua kita tahu. Yang penting kita tahu adalah kita tahu di mana cari taunya. Kalau kamu hafal masukin rumus semua ke otak ke kepala itu, era teknologi hari ini, itu hanya memenuhkan isi kepalamu. Yang terpenting adalah saat itu diperlukan kamu cari taunya di mana. Itu konsep indeksasi namanya. Jadi semua ilmu itu kita indeksasi saja, kita label. Jadi yang kita ingat hanya labelnya saja, kita panggil labelnya. Jadi kalau mau menghafal semua ilmu matematika, fisika, biologi segala macam itu, otakmu bisa penuh. Bukan berarti otak penuh itu salah, enggak juga. Tapi ini adalah manajemen itu stres tadi. Kalau semua mau dikuasai ya stres. Enggak ada orang hebat dia semua tahu ilmunya, enggak. Ya, orang hebat itu adalah orang yang bisa bekerja sama dengan orang hebat-hebat lainnya. Makanya ke depan salah satu konsepnya juga adalah berkolaborasi. Ini saya senang dengan tema GMKI, inovasi dan kolaborasi. Nggak bisa hebat sendiri. Ya, nggak bisa hebat sendiri sekarang. Ya kalau kita main games juga kalau main single nggak bisa, ya nggak bisa hebat, harus tim kan. Gitu. Nah ini adik-adik mindset yang hari ini saya ajak kita berpikir untuk menjadi pencipta. Next. Nah oleh sebab itu kita perlu
tahu pendidikan yang berkualitas itu yang seperti apa. Ya, next. Tentunya kalau kita punya pendidikan dan punya kemampuan mencipta, ya syukur-syukur tadi saya katakan, kalau saya ambil contoh kita sebagai pencipta teknologi pertanian, ya kita bisa jadi orang kaya juga adik-adik. Ya, kita punya teknologi untuk efisiensi pemupukan di persawahan. Wah, modal saya sudah pernah hitung, saya akan, ini Pak Febri rencana punya drone, otomatis nanti memupuk. Ya, penyewaan drone itu per hari ini per jam itu per hektar 300.000. Modal drone itu untuk bisa mapping ya sekitar 150 juta. Kita beli drone, tadi kasih AI yang saya sampaikan, bisa otomatis memupuk dengan kebutuhan yang sesuai. Ya, itu sekitar 3 bulan itu balik modal. Ya, sama ini sudah lebih efisien kalau kita bisnis angkot sehari ini. Bisnis angkot itu banyak sekali ininya. Belum ban, belum apa, belum preman, belum apa gitu. Ya, dengan kemampuan dan pendidikan yang ada, harusnya kita tidak masuk ke dalam golongan yang sulit mencari pekerjaan. Karena tadi kita pencipta. Dan kemampuan ekonomi kita bisa berkembang. Ya, ini di Jogja sudah mulai, ini mungkin teman-teman GMKI Jogja coba survei-survei. Ini bisnis seperti ini juga sudah mulai, bisnis ilmu jadinya, bisnis ilmu. Sulit nggak menciptakannya? Nggak sulit, karena semua ilmunya ada di internet ini, semua ada, di AI semua ada. Gimana cara buat algoritma untuk drone otomatis pemupukan. Masukin saja di ChatGPT, dia keluarin codingnya. Ya. Jadi yang baik ada, yang jahat juga ada. Nah, next lagi. Next, kita ambil perbandingan, next. Gen Z hari ini semua sudah punya teknologinya. Ada yang belum pernah akses internet? Atau saya ubah pertanyaannya. Ada yang nggak punya medsos? Semua punya. Tinggal nanti saya tambah pertanyaannya, medsosnya dipakai untuk apa? Nanti macam-macam. Ada untuk berteman, ada untuk bisnis, untuk jualan gitu kan. Ada untuk cari ilmu, macam-macam. Nah, nanti kita tambah pertanyaannya lagi. Sudah menghasilkan berapa dari penggunaan medsos? Oh, saya jelek-jelek gini YouTuber juga, Pak Febri ya. Saya izin Pak Febri. Hah? Oh gitu ya. Saya menghasilkan per 3 bulan, ini saya untuk menyemangati saja ya. Di YouTube itu nggak banyak-banyak. 1.300.000 di YouTube. Saya sudah monetisasi di YouTube saya. Ya nggak banyak, tapi saya nggak perlu harus seperti apa. Yang penting kita buat konten ini seterusnya. Ini yang saya katakan, teknologi dimanfaatkan menjadi ciptaan. Ya memang nggak banyak, tapi kalau nggak ngapa-ngapain dapat 1.300.000 hanya dengan video yang sudah dimonetisasi, siapa yang nggak mau? Jadi pertanyaan saya adalah, kita sudah menghasilkan apa dari medsos kita? Ini bisa saya tanya kalau kita memang kreator. Kreator itu pencipta. Ya. Tapi kalau kita objek pengguna, pertanyaannya adalah sudah berapa paket data yang Anda keluarkan? Berapa rupiah dari punya HP sampai sekarang? Itu bisa dihitung sebenarnya. Di aplikasi ada fasilitasnya. Sudah berapa internet, bandwidth internet yang dipakai? Itu baru hitungan rupiah ya. Sudah berapa banyak perkelahian yang terjadi antara pacarnya gara-gara medsos, gara-gara WA, gara-gara status. Jangan pura-pura nggak ngaku, sering terjadi perkelahian. Benar nggak? Ya benar. Salah paham.
karena buat status, foto dengan teman, umpamanya itu. Ini bisa tidak saling ngobrol 3 hari. Ini adalah efek negatif kalau semua teknologi hanya kita pakai sebagai objek untuk kita. Ya, saya tidak katakan kita nggak boleh jadi objek, ya boleh-boleh, cuman jangan keterlaluan juga. Masa nggak ada sedikit niat untuk mencipta di dalam pemikiran kita gitu. Next, ya, next lagi cerita suksesnya banyak. Next lagi saya hanya ingin membandingkan 2 raksasa hari ini terkait dengan teknologi. Next, ini untuk produk AI bisa dilihat ya adik-adik. Nanti tanya saja ChatGPT, Gemini atau Copilot itu saya nggak harus ajarin lagi. Semua otomatis tahu karena mau pakai bahasa daerah pun bisa dijawab hari ini. Itu hebatnya artificial intelligence. Bahasa Indonesia mah gampang, bahasa Inggris gampang, bahasa Cina, bahasa Jepang itu tanya semua bisa jawab. Bahkan bahasa daerah pun itu akan bisa dijawab karena arahnya sudah ke sana. Mau tulisan Arab, tulisan kanji, ya, tulisan komering, someday ChatGPT akan punya pengetahuan itu. Dan sekarang sedang berkembang, sedang dalam pengembangan riset. Jadi kalau kamu tanya dia pakai tulisan Arab, dia bisa jawab dengan tulisan Arab. Itu adalah generatif AI namanya. Ya, next. Sedikit lagi ya, Pak Moderator. Next, ini baca sendiri siapa orang kaya dari teknologi banyak. Ya, yang penting sekarang kita kuncinya bisa tahu caranya. Sekarang kita mau cari apa? Gitu. Next lagi. Oke, next. Saya ambil. Jadi ini rata-rata 92% ini semua sudah akses internet. Ya, di kita. Next. Nah, coba kita bandingkan next kemampuan artificial intelligence antara Cina dan Amerika. Next. Ini pemanfaatannya, belajar bisa lebih cerdas. Harusnya kita bisa belajar dengan lebih baik hari ini. Ya, hari ini kita harusnya bisa lebih baik, bisa lebih pinter. Makanya sekarang kalau saya ngajar di kelas di perguruan tinggi, ya, saya nggak pernah lagi buat soal yang sifatnya deskripsi. Ya, saya nggak pernah buat soal sifatnya pilihan-pilihan gitu. Saya tanya langsung gini, kamu jawab. Atau kalaupun saya nggak sempat bertemu, buat dalam bentuk video. Jadi mendeskripsikan. Nggak lagi dengan diketik segala macam itu, buat buku, buat skripsi sekarang dalam waktu singkat bisa jadi itu barang. Hanya masalahnya kita tahu apa enggak apa yang kita tulis. Nah, hari ini saya mengajak jangan membodohi diri sendiri adik-adik. Ada tugas dari guru. Ya. Kita hanya untuk menyelesaikan, melunaskan tugas saja, tapi enggak dapat ilmunya, itu percuma. Saya enggak akan bisa bilang, oh ini hebat sekali jawabannya 10 halaman, deskripsinya panjang. Hari ini itu gampang sekali. Tapi kalau saya tanya, kamu tahu enggak apa yang kamu tulis? Dan kamu jelaskan dengan baik, nah itu baru bisa. Good. Artinya teknologi dimanfaatkan untuk belajar, bukan teknologi dimanfaatkan hanya untuk buat tugas. Buat tugas dan belajar itu 2 hal yang berbeda. Harapannya saat buat tugas terjadi pembelajaran. Kita menginternalisasi ke dalam pikiran dan hati kita apa yang kita pelajari. Bukan hanya membuat tugasnya saja. Ya, next. Sebagai slide terakhir yang perbandingan next. Oke, ini. Kita lihat kemampuan Amerika dengan Cina hari ini untuk AI ada 2 pesaing besar yaitu ChatGPT dan DeepSeek. Ya. DeepSeek konon katanya bisa berjalan di spek-spek rendah dengan kemampuan sama dengan ChatGPT. Karena sifatnya distributed knowledge namanya.
pengetahuan yang terdistribusi. Itu DeepSeek. Ya. Dalam transportasi terjadi persaingan yang cukup ketat dan bahkan Amerika sudah mulai kalah. Ya, Tesla dengan BYD. Ya, ini adalah mobil tanpa awak, mobil pintar, nggak perlu pengemudi. Ya, nggak perlu pengemudi. Dia tahu kalau ada lubang, dia tahu kapan. Saya panggil saja datang sendiri. Ini hari ini adik-adik. Someday ini sudah akan mulai berkembang juga transportasi yang terbang. Jadi kita tinggal terbang. Kalau pernah nonton film, terbang saja pakai sepatu khusus, nanti tinggal terbang. Itu transportasi arahnya ke sana. Ya pakai drone atau bisa pakai sepatu khusus, kita terbang kemana-mana. Ini bukan hayalan, roadmap-nya sudah jelas, ini sedang diciptakan. Ya, jadi kita mau jadi objek atau menjadi pencipta. Pilihan ada pada kita semua, dan saya yakin untuk bisa menjadi pencipta perlu pendidikan yang berkualitas. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Ya, luar biasa materi dari Bapak Wakil Rektor Bina Dharma. Benar ya yang disampaikan tadi bahwasannya bagaimana peran teknologi dalam hal ini AI mampu membantu pendidikan dan riset-riset ilmiah. Ada satu hal yang saya petik yang sangat-sangat menarik, bahwasannya teknologi digunakan atau dimanfaatkan untuk belajar, bukan hanya untuk mengerjakan tugas. Ini mungkin hal yang positif bisa diambil teman-teman adik-adik SMA, karena biasanya ngerjain PR langsung chat GPT, langsung copy paste soalnya, langsung dapat jawabannya, udah itu dipindahkan ke, langsung itu jadikan untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian kita masuk pada subtema yang kedua, yaitu peran generasi muda dalam pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi. Bagaimana kita tahu sebenarnya perkembangan ekonomi kreatif ini 5 tahun terakhir sangat-sangat melesat, apalagi diawali saat COVID-19 sampai saat ini itu perkembangannya sangat-sangat melesat. Kami berikan waktu kepada Bapak Ferdiansyah, STMM, untuk menyampaikan materinya. Silakan. Tolong materinya. Izin Profesor, izin Kombes Lili. Saya berdiri di depan dan di sini. Sebenarnya kalau boleh cerita, saya kembali ke Bina Dharma. Tahun 2021 sampai dengan tahun berapa ya? 2011 saya sebagai dosen tetap Bina Dharma. Kemudian 2011 sampai 2019 saya menjadi dosen luar biasa Bina Dharma. Dosen tamu 2019 sampai sekarang saya tetap menjadi seorang pengajar. Bedanya kalau sekarang orang bilang tuh ngamennya, saya dari kantor ke kantor, dari universitas ke universitas, kemudian dari konsultan ke konsultan. Kemarin saya ngajar di itu Pak, sama di divisi Humas Polda 3 minggu yang lewat. Hari ini saya pas lihat ada surat dari GMKI, tempatnya di Aula Bina Dharma. Tanpa saya tolak, langsung saya iakan untuk kembali lagi ke kampus. Jadi 2019 sampai 2025 hari ini saya kembali berdiri lagi di Universitas Bina Dharma sebagai narasumber. Jadi saya salah satu yang menjadi idola saya, Pak Edi. Ya. Saya kalau boleh saya cerita, Pak Edi dan saya itu udah berteman lama. Tahun berapa Pak ya? 2006 sampai dia menjadi profesor. Saya tetap hanya selesai di MM. Pak Edi sampai dengan profesor. Ya.
Jadi saya sama Pak Edi itu udah tahu persis. Saya tahu Pak Edi juga tahu saya. Mungkin saya sedikit ini biodata saya next aja. Ya kita cepat aja. Oke. Saya izin turun Pak ya. Karena kalau yang ngajar tuh nggak bisa berdiri di atas podium. Cuma dua pilihan. Cuma untuknya kalau pegang mic atau untuk pidato. Saya tidak bisa pidato dan jauh tidak bisa nyanyi. Jadi saya turun ke bawah. Oke, materi saya adalah adalah peran pemuda di era digital. Saya mau tanya, cepat 10 menit aja. Siapa yang tidak punya HP di sini? Ada yang tidak punya HP? Siapa yang punya lebih dari satu? Bahkan 2? Ada? Saya kira hampir semuanya lebih dari satu HP-nya. Itulah perkembangan teknologi saat ini. Ya, kemudian tapi kita tarik sekarang peran pemuda seperti apa? Ya, peran pemuda memiliki peran krusial. Jadi kita ini memiliki peran krusial. Sebagai apa? Dalam perkembangan teknologi, baik secara baik sebagai inovator atau pengguna. Seperti Pak Edi jelaskan tadi, kita akan berdiri di posisi mana? Sebagai inovator hanya atau sebagai pengguna? Mulai hari ini camkan saya yang adik-adik kelas 11, yang kakak-kakaknya semester 4, 5 sampai atas, camkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan saya akan seperti apa? Saya akan berbuat apa? Karena kita akan dikejar oleh teknologi. Seperti saya singgung AI tadi, adalah bagaimana membuat manusia itu bagaimana membuat komputer itu berpikir seperti layaknya manusia. Kalau kita, memori kita sedikit, tapi komputer, wow, kita hanya 1 tambah 1, 2. Komputer bisa menjelaskan 1 tambah 1 bisa 15. Memori di otak kita amat sangat sedikit, tapi memori di komputer tidak terbatas. Kita hari ini mengingat huruf A, mungkin 15, 20, 30 tahun ke depan kita sudah lupa huruf A itu seperti apa. Tapi komputer, kita cek GPT seperti Pak Edi, huruf A itu asalnya seperti apa? Tetap terekam dalam sebuah memori komputer. Camkan, ya. Kita akan berdiri sebagai inovator atau hanya sebagai pengguna. Next. Kita cepat aja. Nah, kita sebagai pemuda adalah sebagai agen perubahan. Tokoh-tokoh pergerakan, GMKI, PMI, HMI, kita adalah agen perubahan. Kalau dalam bahasa mahasiswa adalah namanya agen of change. Dirikan posisi kita di sini sebagai agen perubahan. Saya ingat seperti GMKI, saya berdiri sama seperti mengurus pergerakan ini tahun 95, 96, 97, 98. Saat reformasi berjalan, saya tahun 97 sudah semester 5. Jadi saya tahu persis perjalanan pergerakan kawan-kawan GMKI. Seperti ada bilang, sama seperti saya sekarang, masih aja seperti berkomunikasi sama teman-teman Papua. Barusan tadi pagi dia lihat status saya, Yosep Tatogo. Dia bisa lihat status saya. Dia bilang, "Bang, ngasih materi di GMKI." Ya, sama seperti kita waktu sama-sama bergerak tahun 97, 98. Saat ini dia ada di Jayapura. Posisikan kembali kita di apa? Agen of change dalam pergerakan pemuda seperti apa? Ataukah kita hanya sebagai arangnya? Atau kita sebagai pematik apinya?
sehingga pergerakan ini menjadi lebih besar, pergerakan ini menjadi lebih lebar, pergerakan ini menjadi lebih baik, atau hanya diam, duduk, dengarkan, dan pulang dalam sebuah pergerakan. Oke, next. Oke, nah ini tadi ya, kita sebagai inovator atau kreator. Tadi Pak Edi tadi udah menjelaskan. Saya sebenarnya berdiri sini agak sedikit minder karena materi yang saya sampaikan semuanya sudah diambil oleh Pak Edi. Jadi makanya saya bilang, apakah saya bilang sehati gitu kan? Setelah lama tidak ketemu, apa yang akan saya sampaikan ternyata sudah dijelaskan oleh Pak Edi. Kita sebagai inovator atau sebagai kreator, menciptakan atau hanya menikmati, peran kita sebagai pemuda 5, 10, 15 tahun ke depan. Seperti Ibu Teti tadi bilang, bukan tidak mungkin di antara kita akan berdiri di sini sebagai kepala daerah, akan berdiri di sini sebagai anggota dewan. Ya, banyak teman-teman GMKI itu yang di pusat, ya banyak masih banyak teman-teman saya yang masih berdiri di pusat, ya, bergerak sama-sama. Ya. Oke, next. Oke, ini fasilitas, kembali lagi, ini fasilitator literasi digital Indonesia tahun 2025 itu penduduknya 283 juta, ya. Tapi pengguna handphone itu ada 356 juta. Jadi lebih banyak pengguna handphone dibanding dengan jumlah penduduk. Makanya pertanyaan saya pertama tadi, ada yang lebih dari 2 handphonenya, ada yang lebih dari 1. Mbaknya 1 atau 2? 2. Apa yang kita cari pertama kali bangun tidur? Handphone. Apa yang paling kita takutkan ketinggalan? Handphone. Ya, handphone kan? Lebih baik tidak bawa dompet dibanding tidak bawa handphone. Saya nggak pernah lagi bawa dompet, nggak ada. Tapi dengan perkembangan teknologi akan lebih takut saya hilang handphone dibanding ketinggalan dompet. Ya. Kalau dulu, kalau zaman-zaman kami sama Pak Edi, kalau tidak bawa dompet tuh tidak lanang kata orang Palembang, tidak jagoan. Tapi sekarang nak tinggal dompet di rumah, biarlah, yang penting handphone. Tapi kalau handphonenya ketinggalan rumah, kalau pacak balik ke rumah, ya, kalau pacak digosen ke. Tapi kalau dompet aku tinggal, biarlah kaki dompetnya dah kata isi juga. Tapi handphone isinya adalah semua memori kita. Ya. Oke, next. Ini nggak baca jumlah pengguna media sosial di Indonesia sampai dengan penggunanya Twitter, pengguna Facebook itu ada di sana. Oke, next. Oke, ini partisipasi pemuda. Kita sebagai pemuda dapat berperan aktif dalam mendorong partisipasi politik di era digital. Ya, nanti teman-teman pergerakan, saya kira hampir sama seperti saya dulu tahun 97, 98, kalau bisa berdiri paling depan. Ya, kalau bisa berdiri paling depan di sebuah pergerakan. Jangan pernah jadi arang, tapi jadilah apinya. Jangan pernah jadi arang, tapi jadilah apinya dalam sebuah pergerakan. Oke, next. Kemudian, tapi juga peran kita adalah pemersatu bangsa. Ya, peran pemuda sebagai pemersatu bangsa. Sekarang, sama seperti Pak Edi sampaikan tadi, handphone itu ibarat 2 sisi mata pisau.
bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Saat ini kalian menyebarkan hoax, semuanya akan membaca. Dalam ilmu sosial itu setiap kebohongan yang kita ucapkan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran. Kebohongan yang selalu diucapkan, yang selalu kita tuliskan, yang selalu kita sampaikan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran. Ibaratnya gini, cerita. Saya menuduh si A mencuri. Saya ulang terus saya sebarkan. Yang lainnya akan berpikiran sama seperti saya. Kalau si A itu adalah pencuri. Perbuatan dalam media sosial yang selalu diulang-ulang dan berulang itu akan menjadi sebuah kebenaran dalam tanda kutip. Kita saat ini menghasut orang itu kan tidak perlu lagi war-war. Cukup kirimkan WA, share, selesai. Hancur sebuah karir seseorang. Ya. Oke, next. Kemudian juga pemuda harus membangun karakter. Pemuda dapat memanfaatkan teknologi untuk memperkuat karakter positif seperti rasa tanggung jawab, inisiatif dan kemampuan bekerja dalam sebuah tim. Next. Oke. Sampai sini aja nanti materi saya. Tantangan yang ada di pemuda adalah jangan pernah menyebarkan hoax. Sebelumnya saya sudah sampaikan, perbuatan yang kebohongan yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran dalam tanda kutip. Jadi peranan kita sebagai pemuda, ya, karena waktunya sebenarnya harus lebih banyak, Pak. Dia 5 atau 6 SKS ini, Pak. Karena saya selalu tertarik kalau berhadapan dengan mahasiswa. Terakhir mahasiswa yang saya edukasi adalah mahasiswa IKIP PGRI, ya, sekitar 4 bulan yang lewat. Jadi kalau setiap ada undangan mahasiswa, saya berdiri paling depan. Saya selalu siap karena saya sama pernah menikmati masa-masa kejayaan sebagai tokoh-tokoh pergerakan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih banyak kita akan lebih banyak diskusi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang luar biasa dari Bapak Febriansyah selaku ASN Dinas Kominfo Kota Palembang. Untuk bersingkat waktu, kami berikan waktu kepada pemateri kita ketiga, Bapak Kombes Pol Gregorius Lilek Tribawono sebagai Kepala PLT BNN untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Prof. Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati di sini ada Pak Prof Edi, Pak Febri, serta adik-adik sekalian. Mungkin ada bapak-bapak juga nih, bapak ibu. Kalau dari BNN, kami akan memberikan sedikit pengenalan kepada rekan-rekan, kepada adik-adik. Kita sharing, ya, saya sharing, bukan menasehati, tidak, sharing. Dan mungkin banyak yang belum tahu atau belum mengerti BNN itu bagaimana, karena ini masih belum lama, ya. Lanjut. Tadi kalau beliau ke bawah, nggak mungkin saya di atas, nanti kualat, gitu ya. Jadi saya belajar di bawah. Jadi kita ketahui adik-adik dan bapak ibu sekalian, sebagaimana ada misi-misi dari Pak Presiden, ya. Dan yang merupakan salah satu ancaman dari kita bukan hanya peperangan, ya. Adik-adik yang ada di depan saya, nanti pengganti-pengganti kami yang ada di depan ini, mungkin ini dianggap begitu, begini, it's okay, no problem, ya. Adik-adik adalah salah satu aset negara ini,
kepandaian Anda untuk menciptakan yang disampaikan Bapak Prof tadi, juga Pak Febri, ya. Jadi saya minta kepada adik-adik bahwa Pak Presiden yang sekarang ini mengetahui ancaman yang buruk bagi Anda adik-adik ke depan adalah perang dengan melalui salah satunya narkoba. Bukan perang fisik, ya. Yang dihantam adalah AQ adik. Nah, oleh karena itu beliau mengeluarkan visi dan misi atau astagcita yang prioritasnya ke-6, dan salah satu misinya adalah poin 7 untuk pemberantasan dan pencegahan narkoba. Nah. Oke, lanjut. Dan kami dari BNN, baik dari pusat sampai ke bawah, ada beberapa yang kami lakukan strategi-strategi, salah satunya kolaborasi yang disampaikan beliau-beliau ini, kolaborasi, karena kami tidak bisa berjalan sendiri, bersama adik-adik, ya. Dan juga ada penguatan di perbatasan dan wilayah-wilayah yang pesisir. Why? Kan gitu. Karena banyaknya jalur-jalur kita melalui Kalimantan, nanti ada sedikit, dan dari Sumatera. Banyaknya dermaga yang tidak resmi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah di Sumatera. Dan kebetulan sebelum di Sumatera, saya ada di Kalimantan. Nah, 2 pulau itu, Kalimantan, Sumatera, di atas Sulawesi masuk Jawa, sekarang berputar dari Jawa masuk lagi ke atas. Banyak modus-modusnya. Dan kami tidak menangkap yang kecil-kecil. Kalau satu jeep dan dia bukan terafiliasi dengan bandar atau bukan penjual, kami arahkan untuk rehab. Tapi ingat, di situ ada sistem yang sebelum mengarah rehab ada prosesnya yang dinamakan TAT garis miring asesmen yang dilakukan oleh tim gabungan baik dari jaksa, Polda, kami, BNN, dan ada dokter, ada juga psikologi. Ya, beberapa kebijakan kami tadi kolab, salah satunya penguatan wilayah pesisir, tematik dan ikonik. Ya, salah satunya dengan adik-adik ini. Nah, kami hanya beberapa gelintir, dan kami tidak belum seperti Polri, walaupun saya pribadi dari Polri yang diperbantukan ke BNN. Ya, kalau Polri di setiap provinsi atau kabupaten ada, dan di sini belum ada yang namanya BNK kota. Nah, itulah kami juga berkolab dengan Pemda untuk kiranya Pemda nanti berkenan untuk memajukan atau membuat salah satu BNK betapa pentingnya narkoba dan bagaimana berbahayanya narkoba untuk menyerang adik-adik sekalian. Lanjut untuk mempersingkat waktu. Why Indonesia sebagai salah satu pemasaran yang hebat, salah satunya demokrasinya kita, demografis, ada kurang lebih 200 sekian jiwa. Nah, ini potensi orang pada jual ke sini. Kondisi kita geografis, kita di tengah-tengah nih, dari atas perairan masuk ke kita, ya. Kondisi pasar kita ini lebih mahal barangnya kalau masuk.
Kecil aja sabu-sabu tidak sampai 1 gram itu sudah 150.000. Siapa yang dimakan? Kalian, otak kita. Kalau kita sudah terkena, hanya Tuhan dan Dia yang bisa mau berubah. Kalau tidak ada ketekatan. Karena saya membantu teman saya di Kalimantan sampai dibawa ke Lido pun, setelah pulang berapa bulan kambuh karena pergaulan. Nah, adik-adik boleh, kasihan nih orang-orang yang jauh, bapak ibunya kasih uang kos, uang sekolah, anaknya taunya sekolah, tapi ternyata habis itu terkena di BNN. Ya, jangan sampai. Lanjut. Tingkat prevalensi penyalahgunaan di Indonesia tahun 2023 sangat tinggi sekali, masih ada kurang lebih 333 juta jiwa. Walaupun tahun 2023 turun, tapi masih angkanya seperti itu. Siapakah? Apakah ada di sini? Mudah-mudahan tidak ada. Karena saya yakin, jadi prof, jadi pengajar keliling. Kalau Anda pemakai, nggak mungkin bisa duduk-duduk di depan sini. Ya, tinggal tadi yang disampaikan Prof, pilihan Anda mau maju atau tidak, depend off Anda sekalian. Saya yang sudah mau umur 50 masih belajar. Ya, jangan hanya sampai di sini. Kembangkan inovasi. Why not digabungkan dengan AI? Why not? Tidak ada tanaman, apakah harus perlu ditanam? Saya melihat di YouTube, tanam padi bisa di laut, bisa naik turun, semprot lahan pakai robot, it's okay. Oke, thank you. Lanjut, tinggal 10 menit. Ini ada kawasan terbesar narkotik namanya Triangle. Ya. Ada Cina, Vietnam, Thailand. Nah, ini untuk diketahui. Lanjut. Nah, itulah tadi penghasil narkoba. Kami pun bisa di Bu Asti bisa disetel. Kami pun sudah menangkap 2 ton yang ada setelah kemarin di Riau. Jauh dari seberang. Masih ada beberapa kapal Prof yang masih di TU. Pakai apa? Pakai IT. Ya, IT juga butuh orang. Nah, makanya Andalah harus yang benar. Ya, IT itu membantu. Jangan juga Anda mentalnya rusak. Oke, IT penting, tapi jangan Anda jadi mental yang rusak. IT untuk mempercepat, tadi kata Prof, yang penting you tahu, you meringkas, mau tulis panjang, you tahu, it's okay. Bukan panjangnya, inti darinya kalau Anda membuat sendiri, it's okay. Nah, IT kita perlukan, kami juga memerlukan IT. Mbak bisa, Mbak Esti. Nah, ini tadinya saya mau setelkan ada sedikit sabu-sabu 2 ton yang ada di Batam yang kami musnahkan bersama BNN yang lain atau Pak Kepala hadir di dalam acara tersebut. Oke, kalau nggak bisa karena waktu. Oke, lanjut deh. Bisa? Lanjut aja.
Oke, dilanjut, Pak. Nah, kami khususnya BNNP Sumatera sudah menangkap tahun 29 orang. Tahun lalu 21. Sabu sudah hampir 25 kilo. Inek sudah 1.600 dan ganja 5 kilo. Nah, ini hati-hati nih kebanyakan ganja nih. Pak Prof, Pak Anu nih yang bagian sini, Pak moderator ya. Ya, fly terus. Nah, ini bahaya nih. Ya. Jangan sampai niatnya sekolah, cari ilmu, Anda nge-fly. Kasihan Bapak Ibu yang menyekolahkan dari yang jauh-jauh. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini beliau Pak Kepala kami kejar narkoba. Kami kenapa yang tidak kecil-kecil? Selain menangkap narkobanya, kami tracer aset-asetnya, dimiskinkan. Nah, jadi adik-adik bisa selamat di narkoba, tapi tracer rekening tidak bisa dihilangkan. Itulah IT. Ya, itulah IT. Nanti jadi makanya adik-adik kalau orang bandar, ya bandar narkoba, mereka itu tidak make. Mereka tidak pengguna. Yang digunakan usernya Anda semua. Mereka is bisnis. Itu, ya, bisnis. Mereka lebih hebat karena otak Anda yang dimainkan, dirusak. Tapi kalau bandar sudah make, itu udah bandar kacangan, sudah lewat. Karena nilainya bisnis. 1 kilo kalau dipecah-pecah bisa 1 M, Prof. Jadi bawa 2 kilo aja sudah kaya. Nah, Pak Febri mau? Atau ada yang di depan mau? Cangklong 2 M. Tapi resikonya hukuman mati. Ayo. Nah, kalau mau silakan dicoba, nanti ketemu saya di jalan. Nah, oke. Pak, adik-adik sekalian, ini yang kami ya, salah satunya ada cannabis sativa atau yang adik-adik, woi ganja. Pak, kenapa di luar negeri boleh? Nah, itu silakan. Ya, di Indonesia tidak ada tawar-menawar. Ya, tidak ada tawar-menawar. Lanjut. Inilah metamin yang disebut sabu-sabu. Yang diincar adalah otak. Nah, saya tidak bisa menjelaskan sampai strukturnya karena itu yang boleh berbicara adalah nanti seorang dokter. Lanjut. Ekstasi. Nah, adik-adik kalau saya lihat di YouTube itu masih ada tuh kalau hari apa gudak duduk. Nah, ya. Di tempat pernikahan apa. Nah, adik-adik jangan pernah sekali-sekali mencoba namanya tadi ganja, sabu, inek. Oh, ini enak. Sekarang ada lagi nanti melalui permen-permen. Nah, ini hati-hati. Sama ya. Nanti kebanyakan Anda yang dikejar juga otaknya. Lanjut. Nah, sudah 5 menit lagi. Nah, ini yang disebut barang baru. Apa? Gorila. Ya. Campuran tembakau. Saya sendiri belum pernah mencoba. Rokok aja saya sudah ketagihan, apalagi ini, kan gitu ya. Makanya jangan pernah mencoba. Bapak munafik, silakan. Ya, saya sampai detik ini belum pernah mencoba. Tapi kalau rokok, yes. Yang baru lagi, hati-hati vape, tapi sedang cek and recheck. Hati-hati adik-adik ya. Ya, cairan-cairan hati-hati.
itu akan kami masih cek dan recheck. Lanjut. Adik-adik, ada beberapa hukum dari undang-undang kami nomor 35 tahun 2009. Narkotik intinya pasal 7 hanya untuk pengobatan. Dokter yang boleh. Contohnya saya pernah dioperasi. Nah, itu di bius, itulah pakai narkoba atau narkotik ya. Yang tentunya sudah ditentukan. Oke, lanjut. Kelewatan. Ada pasal 112. Kalau Anda menanam, nah nih sudah 4 tahun sampai 12 tahun, lebih dari 1 kilo seumur hidup 20 tahun. Nah kalau Anda ketangkap umur 40, kayak saya sudah 50, tambah 20 tahun lagi, berapa dek? Ngantuk. Nah karena sudah siang. 50 tambah 20 berapa? Nah mau ditahanan 70 tahun begini. Kalau yang mau nggak apa-apa, dicoba ya toh ya, atau bisa seumur hidup mencret ya nggak ketemu anak, nggak ketemu istri. Yang kuat psikologi kalau kuat, kalau nggak gila juga kan ditahanan. Nggak enak dikekang dengan berapa kali berapa. Jangan ya dek, jangan. Oke lanjut. Iya jangan. Ini hanya untuk pengetahuan adik-adik. Pasal 112. Anda punya, memiliki, menguasai, masuk saku, ketangkap di jalan. 12 tahun. Paling murah 4 tahun kan gitu. Lebih dari 5, 12. 5 sampai 20 tahun. Gara-gara cuma 5 biji, 5 gram sabu, ganja, wah bisa segitu. Ya, mau dicoba, monggo. Kalau saya tidak berani, karena sudah tahu risikonya. Lebih baik saya belajar AI, pakai semprot sawah. Nah, sewakan 300.000, jadi nikmati hidup. Nah, jangan tergiur karena Anda hasilnya, uangnya dapatnya banyak, tapi Anda merusak generasi-generasi anak Anda sendiri, nantinya ke depan anak cucu kita sendiri. Oke, tolong please adik-adik jangan dianggap remeh. Kalau sudah terkena, susah untuk mencabutnya. Lanjut. Yang kami sampaikan tadi tidak semuanya dipidana hukum, tapi kami punya yang namanya rehabilitasi, bisa rawat jalan, bisa rawat inap, tentunya tergantung dari asesmennya yang kami bilang tadi. Ada beberapa balai kami yang utama ada di Lido, ada di Makassar, Badoka, ada di Kalimantan, saya pernah sendiri Tanah Merah, Kalimantan Timur, Batam, Lampung yang paling dekat dari sini, Medan, Delhi. Ada yang mau direhab di sana? Ya. Kalau adik-adik tahu, ada, mohon maaf ya, jangan sampai saudara, temannya, teman dari teman memang dia menggunakan, ajak ke kami, bukan kami tangkap, tapi kami rehab. Tergantung kapasitas dia menggunakan. Ya, Pak, kalau saya nganter nanti ditangkap. No. Saya tandaskan no. Tapi kalau Anda menjual, yes. Kalau Anda make, yes. Tapi kalau Anda membantu teman-teman saudara Anda, bisa rehabilitasi. Nah, Mbak Marianca itulah bagian rehab, ada yang di belakang.
Ibu Mariance, bagian asesmen nanti atau yang mengantarkannya nanti kalau memang masuk. Dan tidak hanya itu, ada yayasan juga yang di situ. Kalau masuk di sini tentu persyaratan is gratis, no payment. Cuma dalam perjalanannya ya diantar sama keluarga, ada fasilitasnya, yang mengantar adalah dari pihak keluarga. Dan mengantarnya ya itu menunggu, bukan gampang kena besok lagi, tidak, mengantri aliasnya. Tapi kalau mau cepat di yayasan, oke, yang sudah bekerja sama dengan kita, lanjut operator Mbak, lanjut. Mbaknya asik main TikTok. Nah, inilah beberapa punya pemerintah, ya. Ada pemerintah, ada masyarakat, yayasan-yayasan yang ikut dengan kita. Kalau yayasan pasti ada plafonnya dan bayar. Nah, ya nggak gratis karena kan bukan punya kita. Oke, silakan menyesuaikan kalau memang mau di sini. Ada dari Rahman, Cahaya Putra, ada 15 sampai Cahaya Putra di lanjut. Nah, rehab adik-adik sekalian bisa melalui sukarela yang saya bilang tadi. Kalau ditangkap itu TAT, kalau nanti dia bandar tidak bisa rehab, masukkan sel pidana umum, ya, melalui beberapa itu tadi saya bilang screening, assessment dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, oleh karena itu adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang hadir, kami dari BNN berkolaborasi dengan Anda, universitas, kerjasama, supaya apa? Supaya menyampaikan pesan-pesan, salah satunya menciptakan di lingkungan kampus yang bebas narkoba. Itu harapan kita supaya SDM kita ke depan lebih baik. Ingat, kita perang bukan perang fisik. Bisa yang dihantam sekarang adalah otak-otak adik-adik sekalian dengan narkoba. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan juga satu, kami memperkuat keluarga Anda dengan memberikan seperti ceramah seperti ini baik kepada titip pesan kepada pemuka agama dan lain sebagainya sampai kami turun. Nah, saya minta sekali lagi, dan mumpung ada di sini ada senior-senior, ada prof, berkenan diingatkan prof di kampus, kalau perlu pasang AI prof. Saya minta AI yang begini tuh, drone. Nah, drone sudah ada yang tidak bunyi, pengintai malam. Nah, sekali-sekali prof, nanti tangkap, kasih kita asesmen, kembalikan lagi prof, kehendak dari universitas sekolah, bukan memaksa atau apa. Kami berniat untuk memperbaiki adik-adik atau saudara-saudara sekalian yang terkena, karena kasihan orang bapaknya kaya, punya kapal. Ini punya kapal Pak, salah satu di Kalimantan, kapal sudah pakai dari SMP sampai dia nikah berapa tahun, untung tidak gila. Berapa tahun tuh? 10 tahun. Tuhan kasih mukjizat. Tapi begitu thank you Pak Moderator, dikasih ke hidup, balik lagi kambuh. 3 bulan aja, paling banyak 4 bulan. Karena apa? Pergaulan. Nah, saya pesankan kepada adik-adik sekalian, jangan pernah mencoba. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Santi. Luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, kami memberikan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami memberikan satu penanya untuk di tiap pemateri. Jadi satu pemateri satu penanya. Kami membuka tiga orang penanya dan nanti akan ada hadiah door prize dan hadiah utama. Silakan untuk yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Oke, silakan yang di ujung sana pakai kacamata. Ini pertanyaan untuk Bapak Profesor. Bapak Profesor Edi. Tolong dibantu panitia untuk mic-nya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafathal Putra dari SMK Negeri 1 Palembang. Saya izin bertanya, Pak. Apa dampak positif dan negatif teknologi inovasi generasi muda zaman sekarang? Baik, langsung dijawab ya. Oke. Terima kasih Putra SMK 1 ya atas pertanyaannya terkait dengan dampak positif dan negatif ya terkait teknologi. Tentu tadi seperti yang saya sampaikan, teknologi diciptakan ya untuk berbagai misi. Ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana teknologi itu diciptakan untuk bisnis, bagaimana teknologi diciptakan untuk berbagai macam cara ya, pengobatan tadi ya. Nah, tentu ini menjadi penting ya, apa misi dari penciptaannya itu. Jadi positifnya cukup banyak, yang pasti akan mempermudah karena teknologi diciptakan untuk membantu. Ya, teknologi itu untuk membantu, alat. Membantu ini bisa mempermudah, bisa mempercepat, ya, atau bisa melakukan efektivitas dan efisiensi kerja. Ya. Yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Febri, teknologi ini membantu di dalam berbagai upaya penyimpanan, ya, pengingatan, dan seterusnya. Jadi itu dampak positif. Harusnya dengan teknologi semua bisa bekerja dengan lebih baik. Semua bisa belajar dengan lebih baik. Karena akses informasi terbuka ke semua penjuru. Nah, dampak negatif tentu juga tadi saya katakan misi penciptaannya apa? Yang negatif banyak juga. Modusnya adalah untuk mencari keuntungan. Ya. Memanfaatkan teknologi. Judi online, pinjaman online. Yang itu semua adalah algoritma yang diciptakan untuk menguras kantong Anda. Nggak akan ada bandar kalah, ya, nggak pernah sejarahnya bandar kalah. Oleh sebab itu saya katakan dampak negatifnya cukup banyak. Penyebaran informasi yang tidak baik bisa lebih cepat. Penyebaran hoax tadi, masalah bagaimana opini publik bisa dipengaruhi, itu dampak-dampak negatif. Jadi oleh sebab itu saya minta gunakan dengan positif. Ya gitu ya Putra ya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian untuk pertanyaan untuk pemateri kedua. Oh, hadiahnya langsung. Silakan untuk Putra untuk maju ke depan untuk pemberian hadiah. Silakan tuh Pak Rektor untuk memberikan hadiahnya kepada penanya.
Oke, selanjutnya kami buka untuk pertanyaan untuk penanya ke ya, yang sana yang perempuan. Ya, silakan maju. Silakan maju, silakan maju. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Jenny Dwi Putri Silitonga dari Forum Mahasiswa Kristen Unsri untuk kepada Bapak Febriansyah. Sebelumnya saya melakukan literasi, yang mana GMK ini memiliki 121 cabang aktif yang ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Indonesia Timur. Dengan banyaknya cabang dari GMK ini Pak, terutama sebelumnya juga saya ingin sedikit ini juga Pak, kan Indonesia juga Pak termasuk ekonomi yang belum merata terhadap lagi daerah-daerah yang masih pelosok. Nah, bagaimana Pak saran ataupun saran dari Bapak lah terkait dari gerakan kita ini untuk melakukan apakah kegiatan ataupun tindakan dalam minimal memberikan atau membagi edukasi terhadap teman-teman kita yang tidak hanya di kota kayak gitu Pak. Jadi teknologi ini walaupun kita tidak bisa membantu seperti memberikan alatnya, medianya, namun edukasi terkait teknologi ini Pak dapat diketahui daerah-daerah pelosok gitu Pak. Mungkin ada saran terkait gerakan kita ini Pak. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Pak. Sambil duduk aja ya. Oke. Apa sumbangsi kita dalam pergerakan itu intinya kan kepada masyarakat. Pertama, rapatkan barisan. Ya. Kedua, punya idealisme. Kalau tidak rapat barisan dan tidak punya idealisme, omong kosong. Dalam sebuah organisasi. Pertanyaan kedua, bagaimana menghidupi organisasi? Itu kan, kalau kita ini ya sama aja semuanya. Dari zaman dulu organisasi itu kita selalu meminta. Kalau ada kegiatan seperti ini, saya boleh bertaruh. Yang kalian ajukan adalah proposal, benar atau salah? Masuk proposal 1, proposal 2, proposal 3, proposal 4. Sama seperti saya lakukan 35 tahun yang lewat. Setiap akan ada kegiatan, pertama kali dibuat bagaimana memasukkan proposal. Kepada siapa? Kepada senior, kepada alumni. Ya. Kenapa? Barisan kita tidak rapat. Kita tidak punya idealisme. Bagaimana bergerak tanpa adanya dana. Sama seperti kalian, nggak akan bergerak organisasi tanpa ada dana. Tapi tak ada dana, organisasi akan riuh, akan ricu. Ada uang organisasi itu riuh, tidak ada uang organisasi itu mati. Ya. Bagaimana sumbangsinya? Tadi kita berikan kepada sebelah kiri, sebelah kanan, bermanfaat dulu terhadap orang di sekitar. Walaupun kecil yang kita berikan literasinya, tapi bermanfaat buat orang sekitar. Ya, kalau kita organisasi pemuda, organisasi mahasiswa mau punya dana banyak, dana abadi nggak mungkin. Kita masukkan proposal 1 ya ke senior, paling kita dapat 100.000, 500.000, belum operasional. Makanya Pak, sebenarnya kalau bicara organisasi itu panjang, karena saya membangunnya dari nol besar. Bagaimana bergerak dari bawah, bagaimana memobilisasi, bagaimana berorasi, bagaimana bercerita, bagaimana membandingkan. Ya. Satu, bermanfaat buat orang sekitar terlebih dahulu. Saya bermanfaat buat orang tua saya terlebih dahulu.
bermanfaat buat tetangga. Oh, kalau mau berorganisasi seperti ini, minimal teman satu lingkungan. Berikan yang terbaik, berikan yang kita bisa. Tidak semua orang itu harus diberi uang, tapi orang itu juga perlu diberi literasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Langsung silahkan tuh pemberi penanya, silakan maju untuk di pemberian hadiah. Mohon izin Pak Febri untuk langsung memberikan hadiah. Baik, selanjutnya satu penanya terakhir. Ya, silakan itu cewek yang pakai jilbab di belakang. Silakan maju ke depan. Untuk satu penanya terakhir. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah apa peran BNN untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya narkoba terhadap generasi muda penerus bangsa? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Jadi peran BNN tadi ada beberapa strategi, salah satunya adalah kolaborasi. Nah, seperti inilah kami berkolaborasi dengan para sekolah, dengan Pemda, dengan sampai ke bawah RT RW untuk memberikan pengetahuan bahwa narkoba itu tidak boleh dipakai atau digunakan. Itu salah satunya. Kedua, kami tetap melakukan gakum, penegakan hukumnya, tentunya dengan yang besar, ya. Bukan berarti yang kecil tidak, gitu. Yang kecil asalkan nanti kami namanya asesmen, juga kita lihat apakah dia termasuk bandar atau tidak. Kalau tidak, kita rehab. Dan salah satunya kita juga memberi pengetahuan, memperkuat ketahanan keluarga. Nah, penyuluh-penyuluh kami ke bawah dan memperkuat keluarga, karena dari keluarga itulah adik-adik bahwa kita bisa memperkuat menjadi pondasi-pondasi yang kuat hingga sampai ke atas. Kalau keluarga kita hancur, maka ke depan akan hancur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan biar tidak perpanjang waktu karena waktunya sudah mau sholat Jumat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya undang untuk penanya maju ke depan. Mohon izin Pak untuk menyampaikan baik, tadi sempat saya sampaikan ada satu pertanyaan door prize, mungkin di sini diwakilkan Prof. Edi untuk memberikan pertanyaan kepada adik-adik sekolah atau mahasiswa yang lain untuk pertanyaan door prize. Oke, pertanyaannya terkait inovasi ya, mungkin sifatnya ide yang saya akan cari. Inovasi apa yang bisa diusulkan terkait dengan upaya memberikan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan? Silakan. Tes. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatur Rahman, saya berasal dari SMA Negeri 1 Palembang. Izin Bapak, saya sedang melakukan penelitian atau membuat program yang dinamakan PSCP,
PSCP ini adalah kepanjangan dari Program Surya Cipta Pelajar, yang dimana program ini akan dikembangkan dan diimplementasikan kepada tiap-tiap sekolah, di mana program ini akan memanfaatkan potensi pada Indonesia, yang dimana rata-rata potensi di Indonesia ini sekitar 4,8 kWh kilowatt per jamnya. Maka dari itu saya akan memanfaatkan potensi ini untuk mengembangkan panel surya, karena rata-rata siswa di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan teknologi ataupun listrik yang menghasilkan karbon. Maka dari itu saya menciptakan program ini untuk mengurangi emisi yang ada di Indonesia. Luar biasa, izin Prof, ini adalah ide yang sangat bagus, bisa dipertimbangkan. Silakan maju ke depan untuk pemberian hadiahnya. Baik, mohon izin Abang Saiful Perguruan Tinggi untuk maju ke depan untuk memberikan hadiah. Baik, dengan diberikannya hadiah dospes tadi berakhir pula sesi materi ini. Saya akan memberikan satu closing statement. Generasi muda sebagai masa depan bangsa menjadikan pentingnya kemajuan pemikiran generasi muda, di mana teknologi saat ini sangat penting dalam mempengaruhi kemajuan pola pikir, etika dan aspek kehidupan lainnya. Melalui KSL ini yang mengangkat tema mewujudkan Sumatera Selatan yang sejahtera, kolaborasi dan inovasi generasi muda diharapkan mampu menjadikan awal mula dari perubahan-perubahan yang baik untuk memajukan kesejahteraan generasi muda di Sumatera Selatan ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya mengundurkan diri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut ones unum sin, shalom. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bang Rivaldi yang sudah memimpin sesi materi dan juga sesi tanya jawab. Karena waktu sudah sangat sempit ya, kita akan langsung foto bersama. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada 3 pemateri hebat hari ini. Harapan kami ke depannya kita masih tetap bisa berjejaring untuk membuat beragam-beragam kegiatan ke depannya untuk gimana supaya anak-anak muda ini memiliki peran gitu untuk bangsa yang lebih baik lagi ke depan. Untuk itu kita akan pemberian plakat kepada 3 pemateri kita. Satu-satu dulu. Langsung aja ke 3 pemateri kami dengan hormat untuk maju ke depan. Dan untuk memberikan plakat saya serahkan kepada Kecap, Sekfung dari PP dan juga Bang Korwil. Untuk plakatnya. Bang, nggak apa-apa guys. Oke. Ya, baik. Selanjutnya kita akan foto bersama dengan peserta yang masih ada. Kita ke arah sana aja langsung. Iya.
Silakan teman-teman bisa merapat kali ya biar kelihatan. Iya benar Pak. Kepada ketua cabang dari wilayah 2 yang boleh hadir pada hari ini, saya undang untuk berfoto, untuk hadir berdiri di depan bersama dengan jajaran narasumber kita hari ini. Teman-teman peserta yang lain silakan berdiri ya. Setidaknya kelihatan kepalanya. Siapa? Dari Cipayung, Pemkri silakan bisa maju ke jajaran Ketua Pemkri. Izin, dapat ya? Dapat ya? Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, narasumber, moderator, dan juga seluruh tamu undangan dan kepada adik-adik SMA SMK peserta yang sudah hadir. Kami juga berterima kasih untuk semangat dan antusiasnya atas pertanyaan-pertanyaan dan partisipasi dari kita semuanya. Kiranya acara kita pada hari ini, Konferensi Studi Lokal GMKI Cabang Palembang, membawa perubahan yang lebih baik bagi kita semuanya. Saya Ayu Kesha Sugen selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Shalom.